Kerajaan berdepan cabaran besar mempersiapkan rakyat menghadapi kemungkinan kesan konflik global terutama krisis. Dalam usaha menangani krisis yang besar lagi kritikal ini, kerajaan dan rakyat perlu bersatu. Rakyat perlu difahamkan. Ringgit mahal, ya. Nyatanya apa? Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Bayangin deh, di saat Malaysia lagi siaga 1 gara-gara krisis BBM, panik di mana-mana, harga mulai naik, dan masyarakat mulai resah. Di sisi lain, Indonesia justru kelihatan tenang banget bukan? Karena nggak terdampak, tapi karena lagi main strategi. Di tengah konflik global yang arahnya masih belum jelas mulai, dari ketegangan geopolitik sampai gangguan distribusi energi dunia, Indonesia nggak tinggal diam. Justru ambil langkah cepat dan cukup berani. Langsung gerak ke Moskow. Yap, pertemuan penting dengan Vladimir Putin jadi salah satu kunci. Di saat banyak negara masih bingung harus ambil sikap, Indonesia malah fokus mengamankan pasokan energi jangka panjang. Langkah ini bukan cuma soal beli minyak biasa, tapi soal memastikan cadangan tetap aman, harga tetap stabil, dan yang paling penting rakyat nggak ikut panik. Makanya nggak heran ketika negara lain mulai goyah, Indonesia masih bisa adem ayem. Ini hasil dari strategi yang disusun jauh hari, bukan keputusan dadakan. Sementara di Malaysia, kondisi yang memanas bikin banyak pihak mulai bertanya-tanya, kok Indonesia bisa tetap stabil ya? Jawabannya simpel, antisipasi. Indonesia melihat potensi krisis dari awal, lalu langsung bergerak. Bukan nunggu masalah datang, tapi nyari solusi duluan. Detik bebas aktif Presiden Prabowo, borong minyak Rusia, beli senjata Prancis. Kita bahas teman-teman. Gua akuin ya, manuver diplomasi Presiden kita kali ini itu bener-bener cerdas dan berani. Cuma dalam 2 hari, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Rusia, terus lanjut ke Prancis demi nyelamatin energi dan pertahanan kita gitu loh, nasional. Gini ceritanya ya, tanggal 13 April kemarin, Pak Prabowo Subianto itu nemuin Putin di Moskow, Rusia. Kenapa? Karena kita tahu dunia lagi kacau. Perang Amerika, Israel, Iran ya otomatis bikin Selat Hormuz masih bermasalah sampai sekarang. Padahal 89% aliran minyak ke Asia itu lewat situ teman-teman. Dan kita bergantung 20-25% impor minyak dari Timur Tengah. Makanya Presiden Prabowo itu juga cari solusi, lobby-lobby ke Rusia yang punya banyak stok minyak. Plus Putin juga mendukung kita masuk ke geng BRICS teman-teman. Tapi tentu ini sebuah langkah beresiko. Kita bisa kena sanksi dari blok barat dan ada potensi syarat barter dari Rusia. Tapi ini puncak diplomasi bebas aktif kita. Buat netralisir tensi itu, tanggal 14-nya Presiden Prabowo langsung meluncur ke Prancis ketemu Presiden Macron. Di Prancis, mereka ternyata fokus bahas belanja senjata, transisi energi hijau, dan infrastruktur. Jelas teman-teman, ini taktik penyeimbang yang jenius menurut gua. Amanin kebutuhan 400-500 ribu barel minyak harian dari kubu timur, tapi urusan militer dan teknologi tetap gandeng kubu barat. Biar apa? Biar seimbang teman-teman. Sementara itu, Malaysia yang selama ini sering memamerkan harga BBM murah bersubsidi, justru mulai goyah. Kenaikan harga minyak yang dianggap tak wajar oleh rakyatnya memicu kepanikan. Bahkan Juni 2026 diprediksi jadi masa sulit bagi sektor energi mereka. Kontrasnya terasa jelas saat Malaysia mulai cemas menghadapi ancaman krisis, Indonesia justru sudah selangkah lebih maju dengan langkah antisipasi yang konkret dan terarah. Kerajaan berdepan cabaran besar mempersiapkan rakyat menghadapi kemungkinan kesan konflik global terutama krisis. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan paling sukar ketika ini adalah mengimbangi mesej kepada rakyat supaya bersikap realistik dan tidak panik. Baik, tumpuan kita masih lagi dalam konteks krisis tenaga global yang mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata negara kini berada dalam situasi kesiapsiagaan krisis susulan ketidaktentuan global yang menjejaskan harga bahan api. Justru beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah meminta semua pihak untuk tidak menunding jari kepada kerajaan berhubung kenaikan harga bahan api. Sebaliknya, bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Kita jangan merasa selesa dan jangan hanya menuding jari kepada pihak kerajaan, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang hakikatnya ialah kerana krisis global yang harus kita sama-sama hadapi. Dalam usaha menangani krisis yang besar lagi kritikal ini, kerajaan dan rakyat perlu bersatu. Rakyat perlu difahamkan mengenai punca dan magnitud krisis yang sedang berlaku.
serta kesan dan implikasi terhadap kehidupan harian mereka melalui pelan komunikasi berkesan. Acap, minyak sudah habis Acap. Macam mana? Minyak sudah habis. Dey, minyak sudah habis lah dey. Apa macam? Apa cerita lah dey? Mangustin dey. Okey, hari ni saya nak update sikit. 10 hari bulan 4 2026 kita nak isi minyak untuk penghantaran simen ni lah. Tapi apa yang menunjukkan minyak tak ada. Nampak? Minyak tak ada, cik. Saya tak tahulah. Nanti saya tanya dia daripada bila. Saya dah pergi 2-3 stesen. Semua minyak habis, diesel habis. Jadi bersedialah. Nanti mungkin diesel tak ada. Bila diesel tak ada, macam-macam boleh berlaku. Jadi sekarang ni minyak kita ni. Aduh, tak boleh nak gerak lah kita ni. Aduh, nak ke mana lah kita ni. Tak boleh nak hantar barang. Negara kecil yang sok paling kaya itu yang bangga katanya ringgit itu kuat, ringgit mahal, ya. Nyatanya apa? Nyatanya saat ini lagi kacau. Pasal apa? Pasal BBM naik begitu cepat, ya, naik 2 kali lipat. Jadi masyarakat sibuk tuh, ya, lagi turun ke jalan, ya kan. Katanya negara kaya, ya kan. Katanya ringgit kuat, tapi kenapa mau turun-turun ke jalan? Gara-gara BBM naik. Gak hanya gara-gara BBM naik. Kalau negara kaya, yang benar-benar kaya, manalah mungkin, ya kan, hanya gara-gara BBM naik udah kacau, ya kan. Kan nampak kan bahwasanya negara itu bukan negara yang benar-benar kaya, ya kan. Kalau negara yang benar-benar kaya nggak akan mungkin terjadi, ya kan. Hanya gara-gara naik BBM langsung kacau, pada turun ke jalan dan menuntut PM-nya untuk turun. Ya, katanya negara kaya, katanya mata uangnya kuat, BBM masih naik 2 kali lipat, udah pada kebingungan. Makanya sudah berapa kali saya cakap, tak payah sombong, tak payah sombong, ya. Berkali-kali saya cakap, tak payah sombong, ya. Tak payahlah hina negara-negara tetangga, tak payah menjelek-jelekkan negara tetangga, merendahkan negara tetangga, ya. You boleh kaya saat ini, pasal apa? Pasal bantuan negara tetangga juga, ya. Jadi tak payahlah sekali lagi sombong. Dan hasilnya, stok BBM tetap terjaga, distribusi relatif aman, dan harga masih bisa dikendalikan. Ini jadi bukti kalau di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ketenangan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi yang matang. Kadang, yang kelihatan santai justru yang paling siap. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.